Oke, bertemu lagi dengan saya. Khusus untuk anak-anak muda yang pernah galau, yang pernah untuk merasa berputus asa karena diputus oleh cintanya. Jadi begini, teman-teman. Jika kamu diputuskan, bukan berarti kamu tidak pernah untuk maju lagi. Maju dan maju terus. Saya pernah mengalami apa yang teman-teman mengalami. Jika kamu diputus, ambillah. Itu anggaplah ujian buat kamu. Jika kamu diputus, kamu punya kesempatan untuk tekun lagi untuk mau merenungkan firman Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada teman-teman, jangan pernah untuk merasa bersalah. Jika dia tidak mencintaimu, yakinkanlah masih ada yang setia kepadamu, yaitu Tuhan Yesus. Apa ya? Tuhan kau gembala. Semangat misalnya itu semangat. Bukan itu ada lagi itu kan? Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ada lagu Gebi itu apa namanya? Ada lagu Gebi ya?
Kita maunya gimana? Sampai lagi ya. Iya. Sampai bertemu, sampai lagi. Tenanglah di hatiku, Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan berjatuh tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Sampai bertemu, sampai lagi. Terlalu apa? Tarik lo masalah. Rendah nih. Iya rendah. Matiin dulu. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 7, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus kabulkanlah doa bagi setiap orang yang mengetik amin dan membagikannya. Oke, selamat siang teman-teman dan selamat sore. Di sini saya akan membagikan lagi. Sebelum itu saya akan menyampaikan kepada teman-teman semuanya karena hari ini tanggal 24 bulan 11 2025, sedikit lagi kita akan menyongsong di Natal atau memasuki Natal bersama gitu ya teman-teman di Desember. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan duluan kepada teman-teman yang ada di luar Pulau Sumba dan dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Selamat Natal dan selamat tahun baru untuk menjemput kita semuanya. Dan saya merasakan teman-teman gitu
jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau mungkin menyinggung hati perasaan teman-teman, mohon dimaafkanlah. Dengan live ini atau dengan video ini saya akan memperbaiki diri sendiri dan saya akan menunjukkan bahwa saya mempunyai etika yang lebih bagus lagi ke depannya, gitu teman-teman. Oke, kali ini saya cuma mau membagi pengalaman hidup saya selama saya ngerantau, gimana itu cerita ya, gimana itu pengalaman hidup saya jauh dari orang tua itu ya teman-teman. Jujur ya gimana, kalau dibilang ada sedih, ada luka, ada apa segala satu yang kita rasakan itu banyak ada. Dan bahkan saya itu gimana ya, bukannya nggak bisa untuk keluar dari Pulau Sumba, bukannya untuk tidak bisa menjauh dari orang tua, tapi ya bagaimanapun juga kita ya yang selalu mendekatkan diri kepada orang tua selalu menyayangi kita merasa bagaimana gitu teman-teman. Kalau Natal kita tidak Natal bersama dengan orang tua, ya kita hanya untuk menguatkan diri dan menguatkan hati, berpura-pura gitu. Saya jujur teman-teman, saya udah 3 tahun lebih di rantauan gitu. Saya belum pernah menatal bersama kepada orang tua saya. Tapi kalau dibilang ada tetes air mata setiap kali kalau ada perayaan Natal di mungkin tetangga atau keluarga di sini, ya saya sangat untuk menyedihkan juga gitu. Bukan untuk menyalahkan pada orang tua saya menyalahkan diri saya sendiri gitu. Karena kenapa? Ini semuanya untuk gimana ya, kalau tidak melangkah kita tidak punya pengetahuan atau hal terbaru atau mempunyai masa depan yang lebih untuk cerah gitu. Tapi kalau kita melangkah pasti ada sesuatu yang kita merindukan gitu ya teman-teman. Jadi begitulah, pasti dibalik semuanya itu pasti ada hikmah dan kebaikannya juga. Jadi teman-teman, saya cuma mau bilang Natal itu bukan seharusnya kita kumpul gitu. Natal itu kalau kita udah dengar kabar dari keluarga kita, ya sudahlah mau bilang apa lagi itu kan, pulang nggak ada uang gitu ya. Jadi sini teman-teman saya membagikan bersyukurlah teman-teman gitu ya, yang masih satu kampung atau satu pulau dengan keluarga, bisa Natal bersama, bisa untuk salim santunan gitu ya. Dan kami pun juga akan mendoakan pertemuan, begitu pun teman-teman juga mendoakan kepada kami supaya kami sehat selalu, supaya kami juga untuk merasakan bagaimana caranya untuk diperlukan sebagai orang ayah dan ibu yang walaupun secara jauh gitu ya teman-teman gitu. Jadi saya sih teman-teman, kadang walaupun saya laki-laki dibilang harus kuat, harus tegar gitu, seperti ayahmu yang kuat gitu, iya memang saya akan kuat gitu. Tapi kalau soal tentang orang tua saya apapun gitu, jujur saya tidak akan kuat gitu. Bahkan air mata saya akan jatuh terus gitu ya teman-teman. Jujur kalau di kampung saya itu teman-teman, gimana ya, saya akui kepada diri saya sendiri gitu, bahwa kalau ada orang yang mengatakan bilang dia belum dewasa, bini gini gitulah, tidak menghargai, dia tidak punya etika, saya sangat salut gitu. Karena kenapa ya, sesuai fakta yang dilihat gitu teman-teman, dimana saya kecil dari SD sampai SMA saya bersama dengan orang tua saya dirawat gitu, dan orang-orang sekitarnya saya akan mengenal dan bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Di situ saya sadar baru hari ini, apapun perkataan orang tua saya itu yang saya selalu untuk membencikan diri kepada orang tua saya, padahal itu untuk kebaikan saya gitu teman-teman. Hari ini saya akan tahu dan menyesal. Kenapa saya menyesal? Bukan untuk membenci kepada orang tua, tapi saya menyesal pada diri saya sendiri. Dengan begitu kuat kah untuk mau melangkah sejauh ini tanpa untuk gimana ya, mendengarkan suara orang tua itu. Mungkin kalau kita mendengarkan hanya teleponan aja gitu ya. Jadi itu yang merasa saya gimana ya, diajarkan kami untuk kuat, diajarkan kami untuk bisa untuk melangkah tersendiri gitu. Nah di sini teman-teman, saya baru benar-benar merasakan bagaimana gitu jika seorang ayah dan ibu, dan bagaimana untuk kita diajari untuk bisa tegar tersendiri gitu teman-teman. Jadi saya mohon untuk teman-teman juga, semoga bukan hanya saya yang merasakan seperti di sini,
jauh dari orang tua untuk mau Natal bersama. Mungkin teman-teman juga ada sebagian gitu. Jangan merasa kecil hati bahwa kalian tidak bisa untuk pulang. Bisa, tapi alangkah baiknya dipikirkan baik-baik aja dulu. Begitu. Oke teman-teman, sebelum itu diucapkan kepada orang tua dan keluarga kalian, atau mungkin ada teman-teman yang kurang menjanggal, atau ada teman-teman yang menyimpan hati dendam dan rasa apa dengan keluarga kalian, tolong dimaafkan atau meminta maaf lah gitu. Karena kenapa? Tuhan mengajarkan kita untuk memaafkan duluan kepada musuh kita, supaya sebelum orang itu memaafkan kita, bagi orang yang mengenal tentang kasih dan kebaikan gitu. Begitu teman-teman. Jadi hari ini tanggal 24 bulan 11 2025 hanya itu saja yang saya bagikan. Semoga untuk memberkati kita semuanya. Tidak ada kata yang untuk meninggikan, tidak ada kata untuk yang merendahkan bagi teman-teman. Dengan kata sapaan saya dan sopan santun saya, ajari saya untuk beretika yang lebih bagus lagi. Doakan saya untuk sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Pandang pertama lihat menawan sensuka, Nona salting statue abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai pulang datang malam dengan warna manis. Nona statue setelan cuek karutai. Nona suka cembelang muka, jangan setelan cuek nanti malu di mana. Kami Salam Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu mengandalkan Tuhan. Apapun masalah kita, apapun yang kita rasakan, cuma satu,